Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pusat iman kepercayaan Katolik adalah Kristus yang wafat bangkit. Jadi yang wafat bangkit. Itu yang kemudian membedakan dengan kepercayaan-kepercayaan pada umumnya. Karena gereja Katolik percaya Yesus yang wafat bangkit. Karena begitu istimewa, bahkan tertulis dalam Injil Matius, ketika Yesus bangkit dan makam kosong, penguasa itu merancang dan nyogok para tentara yang menjaga, diberi uang supaya berbohong bahwa mayat Yesus diambil atau dicuri oleh para murid-muridnya. Karena kebangkitan itu menjadi pusat, maka seringkali sampai hari ini banyak cerita bahwa Yesus tidak pernah disalib. Tetapi cerita itu baru hari-hari ini, maksudnya baru abad-abad ini. Padahal kematian itu sudah 2000 tahun yang lalu, dan bahkan bukan dari sumber Kristen Katolik, tetapi tulisan-tulisan orang Yahudi yang sangat membenci dengan hadirnya agama Katolik, menulis bahwa pada zaman itu, dan tulisannya juga tulisan yang relevan waktu itu, ada seorang bernama Yesus yang ditokohkan menjadi dan mendapat banyak pengikut, disiksa dan wafat di salib. Itu tulisan yang bahkan oleh orang sejarawan Romawi yang tidak senang dengan peristiwa itu. Maka datanya bukan mung percaya, tetapi data sejarah bahwa memang pada awal abad Masehi, ingat, Masehi itu artinya Anno Domini, Anno itu tahun, Domini itu tahun Tuhan. Dihitung dari kelahiran Tuhan Yesus, Masehi. Anno Domini, tahun Tuhan, tahun rahmat Tuhan. Nah, di sana oleh sejarawan-sejarawan keraton di Kekaisaran Romawi tertulislah cerita bahwa sosok yang bernama Yesus itu diadili, disiksa, dibunuh dan mati di kayu salib. Itu yang menjadi data, dan kebangkitan itu yang menjadi pusat iman kekristenan kita. Lire piye? Lire adalah seperti yang terungkap dalam doa pembukaan tadi loh. Saya membacakan untuk Anda yang saya doakan di doa pembukaan begini. Duh Rama ingkang maha welas, sampeyan dalem sampun nglilakaken putra dalem ngalami sedo, supados sedaya tiyang luar saking kuasaning pepejah. Jadi wafat Kristus, iman kita mengakui menebus dosa, wirat dosaning jagat, menghapus dosa dan kesalahan kita. Ngalami sedo supados sedaya tiyang luar saking kuasaning pepejah, lan Gusti sampun kersa maringaken gesang langgeng dhateng kawula. Kenapa Tuhan memberikan hidup kekal? Karena Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Itu logika Kristianinya. Mugi kersa mriksani abdi dalem Damianus Karyono ingkang sampun tinimbalan. Nah ini, sederek kawula menika sampun pejah kados dene Sang Kristus, wafat bersama Kristus. Mugi piyambakipun katampi wonten ing kamulyan langgeng nunggil kalian Gusti, karena Kristus bangkit dan mengalahkan kematian. Mudah-mudahan kita semua yang percaya akan hidup di alam baka diangkat pula karena Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Ini iman Kristiani, tetapi ini juga didasari oleh data-data dan tulisan sejarah yang sampai hari ini bisa di googling atau di mana-mana ada. Yang sumbernya bahkan bukan Kristiani. Maka awal iman Kristiani yang menjadi syahadat atau kredonya adalah Kristus yang wafat
bangkit. Maka pewartaan itu bersumber pada Kristus yang wafat bangkit. Karena itulah kekuatan pengharapan setiap orang beriman. Demikianlah saudara kita Karyono ini mengimani Kristus yang wafat dan bangkit. Maka kematian bagi seorang beriman itu bukan ketakutan, bukan jinjo karena akan diadili. Karena perjumpaan dengan Allah dalam agama Kristiani adalah nampa welas asih dalam Gusti, awit Gusti Yesus wis nebus dosaning umat manungsa. Maka perjumpaan yang menggembirakan karena mengimani Allah dalam diri Sang Penebus. Kurang luwih ngono kuwi. Maka tidak menjadi kesusahan, tetapi pengharapan dan syukur bahwa Allah sudi memanggil dan menyatukan dalam kekudusan Allah melalui penebusannya. Dan tentu saja juga dalam iman Katolik, orang yang meninggal itu menjadi pendoa bagi yang masih hidup di dunia. Ini khas banget. Maka orang Katolik itu boleh tilik kubur, nyekar, nyuwun donga pangestu, gitu. Nek panjenengan arep kagungan duwe gawe sing gedhe, mantu apa Bu nyuwun pangestu. Putunipun ibu badhe ijab nyuwun donganipun. Boleh. Maka orang Katolik nguri-uri kabudayan nyekar ing makam. Mergo panunggalan aku panjenengan kabeh sing isih ning alam donya karo sedulur-sedulur kita sing wis ning alam baka sing tansah nyembayangake kita. Amin. Sugeng tindak nggih Pak Damianus Karyono. Sesuk meneh ditulisi mrene ngeten iki nggih, tulisan nggih supaya romone apal. Damianus Karyono. Nyuwun donga pangestu kangge brayat tinilar lan kita sedaya. Amin. Dari Maria meninggal, kalau tidak bisa mengingatkan sampai Amin. Jadi akan apa? Amin.